ini hanya sekedar diskusi. Jadi kalau andaikan teman-teman ada yang masih bingung atau Kak saya kurang paham di sini, apakah ini seperti ini dan begini, ya silahkan teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau bertanya seperti itu. Jadi sesi kali ini saya buka untuk diskusi, jadi silahkan teman-teman mau bicara apa saja yang teman-teman belum paham seperti itu. Saya persilakan untuk teman-teman sekalian. Mau tanya apa nih? Gimana, ada pertanyaan? Ya, Deo. Ini muncul sini Deo. Ya Kak, mau bertanya. Oh ya Deo. Yang soal nomor 5 itu. Yang soal nomor 5 itu Kak. 5 itu. Saya tata coba pakai texting dulu. Untuk bentuk pangkatnya yang tertinggi itu Kak, apakah dilihat dari penyebutnya atau pembilangnya? Oh ya, terkait tentang limit limit menuju Takinga. Ya. Jadi ya sebenarnya teman-teman untuk limit Takinga teman-teman sudah pernah belajar ya bagaimana cara menentukan nilai dari suatu limit Takinga menuju Takinga. Jadi kalau untuk menentukannya saya rasa teman-teman ada yang tahu, mungkin dia lupa. Jadi caranya adalah kita membagi baik pembilang, misalnya bentuknya rasional ya, A per B misalnya. Jadi teman-teman membagi setiap bilangan atau setiap suku itu baik pada pembilang maupun penyebut dengan variabel yang pangkatnya tertinggi. Kemudian substitusi dengan Takinga seperti itu. Paham dia? Atau perlu contoh? Bagaimana dia? Suara saya terdengar? Dengar Kak, dengar. Agak patah-patah. Oh, agak patah-patah. Soalnya di sini wifi ya. Teman-teman, share screen-nya bisa terlihat? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kalau suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Kak. Oke, berarti Deo ya. Tolong jaringannya Deo. Oke, jadi seperti itu. Jadi mungkin selain Deo ada yang lain? Dari pertanyaan dari Deo tadi, bagaimana cara menentukan limit misalnya N menuju Takinga. Jadi caranya kita membagi baik pembilang maupun penyebut dengan suku yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi. Kemudian terakhir kita substitusikan dengan Takinga variabel. Lalu kita dapat. Oke, ada pertanyaan lain? Saya, Kak, mau bertanya. Silahkan. Kak. Iya. Saya ingin bertanya yang soal nomor 7, Kak.
soal nomor 7, mungkin bisa disebutkan soal nomor 7. Iya. Sabar kakak Itu lihat. soal nomor 7. Itu yang soal nomor 7 termasuk uji ganti tanda kan, Kak? Oke, soal nomor 7 ya, yang satu pangkat N gitu ya. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Soal nomor 7, coba teman-teman perhatikan. Jadi ada AN sama dengan min 1 dipangkatkan N, lalu dikali N per N ke 1. Nah, ini kan soalnya. Iya, Kak. Jadi kayaknya Lalu saya itu mencarinya pakai limit mutlak. mencari pakai limit mutlak. Oke, terus Terus diperoleh hasilnya limitnya sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau limit mutlak itu dikatakan konvergen kalau limitnya sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, bagaimana, Kak? Oke, baik. Terima kasih ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi di sini Ya. teman-teman silakan perhatikan bahwa siapa tadi namanya? Ivania, Kak. Ivania, ya. Maaf di sini soalnya tidak muncul nama Ivania. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Ivania terkait dia menggunakan soal nomor 7 ini menggunakan teorema limit mutlak ya, teorema limit mutlak kan? Ya, limit mutlak, Kak. Dan setelah dihitung hasilnya adalah 1. 1. Oke, dan hasilnya 1. Nah, jadi sedangkan di limit mutlak itu dikatakan bahwa jika limit mutlak AN, kan di sini, kalau limit mutlak kan, kalau tidak salah, jika limit ini kan sama dengan 0 ya kan, benar? Maka limit AN-nya sama dengan 0, betul? Ini yang lain, benar tidak perhatian kakak terkait teorema limit mutlak? Iya, Kak. Ya. Iya, Jadi benar. sekarang teman-teman perhatikan. Jadi syarat untuk menggunakan limit mutlak itu ketika teman-teman menghitung nilai limit mutlak AN itu harus sama dengan 0. Kemudian maka limit AN-nya sama dengan 0. Jadi misalnya ini AN-nya. Jadi kalau kita mutlakkan dia harus hasilnya sama dengan 0. Sekarang pertanyaannya tadi bagaimana kalau hasilnya tidak sama dengan 0? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Nah, dari sini pertanyaan kakak, kalau teman-teman pernah mempelajari tentang logika, jika P maka Q. Jika P maka Q, kemudian ada negasi P misalnya. Ya kan, anggap saja ini limit AN sama dengan 0, ini P ya kan. Lalu AN sama dengan 0 ini Q. Lalu ada negasi P. Kira-kira ada yang bisa disimpulkan atau tidak? Ayo. Menurut teman-teman. Tidak, Kak. Nah, bisa disimpulkan ya. Jadi kalau andaikan teman-teman setelah menggunakan limit teorema limit mutlak dan hasilnya tidak sama dengan 0, maka secara tidak langsung untuk soal ini teman-teman tidak bisa menggunakan teorema limit mutlak. Kenapa tidak bisa disimpulkan? Karena di sini akan negasi. Kalau dia tidak limit AN tidak sama dengan 0, belum tentu ya. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa limit AN tidak sama dengan 0 seperti itu. Jadi teman-teman untuk soal nomor 7 ini tidak bisa menggunakan limit mutlak seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman harus dari ketiga cara yang kemarin kita pelajari bersama, yakni ada jadi misalnya kemarin kita ada 3 cara, ada teorema Apit, lalu yang berikut apa lagi? Teorema limit mutlak. Teorema limit mutlak. Rasio. Yang terakhir
adalah uji konvergensi, konvergensi. Dan salah satunya adalah uji rasio. rasio. Nah, dari ketiga ini, mungkin pertanyaan teman-teman ada yang muncul. Kak, kira-kira kami harus menggunakan yang mana? Nah, di situ kan semuanya ada syarat tertentu. Teorema apit bunyinya seperti apa, teorema limit mutlak bunyinya seperti apa, uji rasio bunyinya seperti apa. Dan bunyinya itu ada syarat-syaratnya. Nah, untuk soalnya ini soal yang dari Stefan ya. Itu Ivan ya. Itu kan setelah dia teman-teman kalian ini memilih menggunakan teorema limit mutlak, kan? Teorema limit mutlak. Ternyata setelah dihitung limitnya ini, limit AN-nya ini, limit AN-nya itu tidak sama dengan 0. Maka tidak bisa menggunakan teorema limit mutlak secara tidak langsung. Untuk soal ini, teman-teman tidak bisa menggunakan teorema limit mutlak. Nah, pertanyaannya kira-kira kami harus menggunakan yang mana? Nah, ingat, teorema apit itu intinya apa, teorema limit mutlak intinya apa, uji rasio itu intinya apa. Dari soal ini, yang bisa saya katakan adalah uji rasio sudah pasti tidak bisa. Ayo, ada yang bisa mengatakan alasannya? Uji rasio digunakan untuk barisan yang real positif. Tepat sekali ya. Jadi untuk soal ini secara tidak langsung teman-teman sudah mengeliminasi salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan, yakni uji rasio. Uji rasio ini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena untuk uji rasio syaratnya harus barisannya adalah real positif. Sedangkan ini kita tahu bahwa nanti jika n-nya ganjil, maka dia bilangannya adalah ganjil, ya kan? Ganjil. Sedangkan jika n-nya genap, maka genap. Nah, secara tidak langsung maka uji rasio ini kita tidak bisa gunakan untuk soal ini. Nah, kemudian teman-teman mulai menggunakan teorema limit mutlak. Ya kan? Setelah menggunakan teorema limit mutlak, ternyata hasilnya limit AN tidak sama dengan 0. Maka tidak bisa menggunakan teorema limit mutlak. Nah, mungkin teman-teman berpikir, berarti harus menggunakan teorema apit. Ingat, teorema apit itu syaratnya adalah, dan kalau kita mempunyai misalnya ini barisan AN-nya itu diapit oleh N dan BN. Nah, untuk teorema apit, untuk kalian bisa menyimpulkan AN ini konvergen atau divergen, teman-teman harus bisa mencari suatu barisan yang lebih kecil dari AN atau lebih besar sama dengan BN. Dan syaratnya CN maupun BN itu harus konvergen ke misalnya L misalnya. Maka AN ini akan sebenarnya AN juga konvergen ke L. Nah, sekarang pertanyaan kakak. Kira-kira untuk nomor 7 ini, idenya teman-teman untuk menentukan dia konvergen itu menggunakan apa? Ayo. Ayo. Ada yang punya ide? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, ungkapkan, jangan dipendam ya. Halo, ada yang bisa mendengar saya? Dengar, Kak. Ini sekali kelas ini. Oke, jadi sekali lagi kakak ulang ya, mungkin cepatan mungkin. Jadi tadi sudah untuk AN yang ini, teman-teman sudah mengeliminasi salah satu cara untuk menentukan konvergensi, yakni uji rasio. Alasannya apa? Karena uji rasio, syaratnya itu harus bilangannya real positif barisannya.
Sedangkan ini kita tahu bahwa kalau dia N-nya ganjil, maka ini ganjil lagi. Ini negatif ya. Ya negatif. Sorry. Negatif. Sedangkan ini positif. Nah, kita tahu bahwa barisan AN yang di nomor 7 ini, dia itu barisan ubah tanda atau ganti tanda. Jadi genap, ganjil, ganjil, genap seperti itu. Oleh karena itu uji rasio kita tidak bisa gunakan. Kemudian teman-teman mulai memilih. Sepertinya pakai limit mutlak. Setelah teman-teman menghitung pakai limit mutlak, setelah teman-teman pakai limit mutlak, ternyata hasilnya itu tidak sama dengan 0. Sedangkan teman-teman tahu bahwa limit mutlak bunyinya jika limit mutlak AN, dari AN ini kita mutlakkan, AN-nya ini kita musnahkan sama dengan 0, maka baru bisa disimpulkan limit AN-nya sama dengan 0. Seperti itu. Ternyata hasilnya itu tidak sama dengan 0. Berarti teorema limit mutlak tidak bisa kita gunakan juga untuk menentukan konvergensi dari barisan ini. Seperti itu. Alasannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau sudah pelajari logika kan? Jadi kalau ini P maka Q, kalau negasi P apakah dia negasi Q? Belum tentu. Gitu ya. Bisa disimpulkan. Nah, sekarang untuk teorema Hafid, teman-teman pasti mengalami sedikit kesulitan. Yakni, teman-teman harus mencari barisan lain yang nilainya pasti lebih kecil dari AN dan pasti lebih besar dari BN. Pasti lebih besar dari AN. Dan kedua barisan itu, baik CN maupun BN, harus konvergen ke suatu bilangan yang sama, misalnya L. Maka kita bisa menyimpulkan AN ini konvergen ke L juga menggunakan teorema Hafid. Nah, sekarang idenya seperti apa jika yang kita pelajari ini, baik teorema api, baik teorema limit mutlak, uji rasio tidak bisa kita gunakan. Nah, kira-kira ada teman-teman yang punya ide? Halo, ini sekali. Oke, baiklah, mungkin teman-teman masih belum punya ide ya. Nah, sekarang pertanyaan kakak sebelum kakak clear yang ini, penjelasan mengenai nomor ini yang tidak bisa menggunakan 3 teorema ini atau 3 cara ini, teman-teman paham atau belum? Paham, Kak? Kak. Oke, paham ya. Yang lain? Ayo bersuara. Paham, Kak. Paham, Oke, Kak. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk AN ini 3 cara untuk menentukan kita bisa menggunakan baik teorema api, teorema limit mutlak, uji rasio itu tidak bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita save dulu. Kemudian mungkin teman-teman bisa print screen dulu sebelum saya clear. Ya, saya clear ya. Ya, Kak. Oke. Kak. Oke. Soalnya saya lupa lagi tadi. Sabar. Nah, di sini mungkin teman-teman pasti bertanya, Kak, kami harus menggunakan yang mana? Nah, teman-teman ingat baik-baik bahwa kita mempelajari tentang konvergensi itu intinya adalah sebelumnya seperti kakak jelaskan di video bahwa teman-teman harus jadi konvergensi itu teman-teman harus menentukan limit. Menentukan limit. Nah, dan harus ada ya. Limitnya ada.
Oke. Jadi untuk 3 cara tadi, teman-teman jangan memaksakan untuk menggunakan 3 cara tadi. Jadi 3 cara itu hanya untuk membantu teman-teman untuk menentukan dia konvergen atau tidak. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa untuk menentukan dia konvergen itu kita menggunakan bantuan limit n menuju tak hingga. Sehingga untuk soal tadi teman-teman tidak harus menggunakan 3 cara itu. Teman-teman bisa menggunakan perhitungan limit seperti biasa. Dipaham? Jadi mungkin teman-teman memaksakan, oh, ini harus menggunakan teorema Apit nih. Ini harus menggunakan limit mutlak, ini harus menggunakan uji rasio. Tidak harus ya. Jadi intinya teman-teman bisa menentukan nilai limitnya. Jadi kalau limitnya itu tidak ada, limit ada, maka dia konvergen. Kalau limitnya tidak ada, maka dia divergen. Dan teman-teman ingat baik-baik kemarin satu teorema bahwa limit barisan. Ayo, teorema yang pertama apa? Limit barisan adalah Tunggal. tunggal. Limit barisan adalah tunggal. Sehingga kalau andaikan ketika teman-teman menghitung barisan tersebut, hasilnya adalah tak hingga, hasilnya apa lagi ya? Mungkin lebih dari 1. Lebih dari 1 ini banyaknya limit ya. Maka otomatis dia adalah barisan divergen. Nah, jadi teman-teman tidak perlu memaksakan untuk menggunakan 3 teorema tadi. Teman-teman bisa menggunakan perhitungan limit seperti biasa. Jadi misalnya ambil contoh nih. Contoh paling sederhana, misalnya limit ini n menuju tak hingga ya. Sehingga misalnya 1/n misalnya. Paling mudah 1/n misalnya. Nah, dari soal ini teman-teman tidak harus menggunakan teorema Apit nih, harus mencari sesuatu yang mengapit barisan ini. Tidak. Atau saya ini sepertinya bisa menggunakan teorema uji rasio nih. Tidak juga. Nah, teman-teman jangan memaksakan untuk memilih ketiga cara tadi. Jadi 3 cara itu hanya membantu teman-teman untuk menentukan dia konvergen atau tidak. Sedangkan kalau andaikan teman-teman merasa 3 cara itu sulit, maka teman-teman bisa langsung menggunakan perhitungan limit seperti biasa, di mana teman-teman langsung tahu bahwa limit n menuju tak hingga dari 1/n adalah berapa? Ayo. 0, Pak. 0. Langsung. 0. Jadi kalau teman-teman bisa menentukan limitnya, maka teman-teman tidak harus menggunakan 3 cara tadi. 3 cara tadi hanya membantu teman-teman untuk menentukan konvergensi barisan yang mungkin menurut teman-teman ini agak sulit saya hitung limit barisannya, menghitung limitnya seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bisa. Kak. Bisa, Kak. Nah, sekarang ayo. Sekarang kakak minta teman-teman silahkan mencoba dulu ya sebelum kita lanjut. Tadi nomor 7 tadi. Jadi nomor AN sama dengan min 1 pangkat N terus kali N plus N plus 1. Nah, ingat 3 cara yang kita pelajari, teorema Apit maupun teorema limit mutlak, lalu uji konvergensi itu tidak bisa. Seperti yang teman-teman sudah coba tadi. Sekarang berarti teman-teman silakan menggunakan perhitungan limit seperti biasa. Ayo, silakan dihitung. Kakak kasih clue. Clue-nya adalah teman-teman silakan membagi. Kalau N-nya ganjil, dia konvergen kemana? Kalau N-nya, dia menuju kemana? Lalu kalau N-nya genap, dia menuju kemana? Silakan, itu clue. Jadi, silakan dibagi. Kak, mau tanya, Kak. Oh ya, silakan. Terkait yang tadi limit barisan adalah tunggal. Nah, itu kan kalau tak hingga kan divergen ya. Ya. Terus untuk itu yang lebih dari 1 itu untuk hasil limitnya lebih dari 1 atau bagaimana, Nah, Kak? benar sekali. Jadi limit kalau hasilnya lebih dari 1 maka dia
otomatis divergen seperti itu. Nah, ini sepertinya saya minta teman-teman silakan mencoba yang nomor 7 ini ya. Jadi silakan teman-teman bagi dua. Kalau ganjil dia menuju kemana, kalau genap dia menuju kemana, begitu. Ya, silakan. Ayo silakan dicoba teman-teman. Waktu 1 menit ya. Ya, menentukan. Kalau N-nya ganjil, dia mendekati apa? Negatif 1 hasilnya. Negatif 1, Kak. Oke, kalau N-nya Negatif 1. ganjil, mendekati Negatif 1. itu negatif 1. Kalau N-nya genap, mendekati Mendekati 1. mendekati 1. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Maka banyak N Divergen. Divergen. Oke. Sudah paham untuk nomor 7? Paham, Kak? Jadi teman-teman jangan memaksakan untuk menggunakan 3 teorema tadi atau 3 cara tadi ya. Dan 3 cara itu hanya membantu teman-teman untuk menentukan langsung konvergen dengan menggunakan teorema tadi. Kan langsung, maka dia konvergen, maka dia konvergen. Jadi kalau andaikan teman-teman bisa menentukan limitnya, ya, dia mempunyai limit, misalnya L, maka ya barisan tersebut konvergen ke L. Sedangkan jika teman-teman tidak limitnya tidak ada, maka dia divergen seperti itu. Oke? Paham sampai sini? Paham, Kak. Mungkin ada yang lain? Ayo, pertanyaan yang lain mungkin? Pertanyaan Kak, atau unek-unek mungkin juga boleh. Kak, saya masih bingung di sini, Kak. Saya masih di sini. Kak, saya masih dengan dia. Terserah.
Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lain? Masa ada satu pertanyaan? Kak, mau tanya. Oh ya, silakan. Nama siapa ya, Dek? Soalnya nggak nampak. Namanya Niken. Coba? Vincentia Niken. Bikin ya? Ya. Tadi kan cara yang paling gampangnya itu mencari limitnya, nilai limitnya ada atau enggak. Nah, saya bingung, Kak. Kalau nomor 14 itu mencari nilai limitnya gimana? Oh, ya. Nomor 14. 14 apa ya? Oke. Dan karena di sini diskusi, kalau teman-teman ada yang bisa menjawab atau membantu menjawab, silahkan boleh ya. Jadi tidak harus semuanya dari saya. Seperti itu. Ini sudah, mungkin bisa di print screen dulu sebelum saya clear. Ya, mohon maaf ya, tulisan saya masih kurang rapi karena baru latihan menggunakan WordPad ini. Nggak apa-apa, Kak. Ya, saya clear ya. Iya, Kak. Oke. Nomor berapa tadi? 11 atau 14? 14, Kak. Nomor 14. 14 ini apa ya soalnya? Mungkin bisa dibacakan. AN sama dengan N sama dengan dipangkatkan N. setengah dipangkatkan N Ditambah 2 pangkat N. ditambah 2 pangkat N. Yang bisa? Oke, saya tanya dulu. Pelan-pelan. Menurut teman-teman, mungkinkah soal ini dapat menggunakan uji rasio? Mungkin. Mungkin. Kenapa mungkin? Mungkin nggak. Tidak negatif. Oke, karena kalau teman-teman perhatikan, ini sudah pasti selalu positif. Ada yang sudah mencoba pakai uji rasio? Halo? Nah, contoh soal ini salah satu yang bisa saya katakan kalian harus mencoba menggunakan 3 cara tadi. Kenapa? Untuk menentukan limit dengan secara analitik yang teman-teman sering lakukan, kalau andaikan ada yang bisa, oke silahkan. Andaikan sulit, silahkan menggunakan 3 cara tadi. Nah, dari soal ini, apakah ada dari teman-teman yang bisa menentukan limit dalam perhitungan seperti biasa saja? Kita harus mencari limit. Ayo, yang nomor genap kemarin. Apakah ada yang sudah? Belum, Kak. Belum. Saya, Kak. Oh ya. Jadi kira idenya seperti Saya- apa? Ayo. Saya dapatnya divergen. Dapatnya divergen. Mungkin bisa sharing ke teman-teman kira-kira alasannya seperti apa atau bagaimana caranya? Kalau saya itu pertama saya saya limitkan terus saya pisahkan. Jadi limit setengah pangkat N. Oke, jadi siapa namanya? Surya. Surya ya.
Mas Surya atau Abang Surya? Mas Surya aja ya. Jadi dipisahkan ya. Jadi limit setengah pangkat N setengah pangkat N, lalu ditambah ditambah, bisa gitu. Tambah ya, limit 2 pangkat N. Itu. Nah, terus yang 1 pangkat N itu kan 1, masih di limit. Ada limit. Itu limit 1 per 2 pangkat N. Oke, 2 pangkat N. Teman-teman sampai sini paham ya? Karena 1 dipangkatkan N berapapun pasti hasilnya. Paham, Kak. Ya. Paham, Kak. Kalian sisanya tetap limit 2 pangkat N. Lalu kemudian Terus yang itu, yang pertama jadi 0. ini 0 ya, jelas ya. Nah, 1 per 2 pangkat N. Kalau N-nya kita sudah angka 3, maka dia 0 semakin kecil menuju 0. Lalu yang ini Tambah tahingga. ya 0 tambah tahingga. Tahingga. Nah, ini bahasanya adalah di Divergen. Bagaimana? Ada yang punya cara lain? Jadi dari Mas Surya tadi caranya adalah dia menggunakan sifat limit ya. Karena limit fx sama gx, maka dia bisa lebih limit fx tambah limit gx. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya di sini kenapa? Karena dia tidak menuju ke suatu nilai tertentu. Maka dia di. Atau mungkin ada yang mencoba pakai cara apa namanya? Uji rasio? Ada yang pernah mencoba atau ada yang sudah mencoba mungkin pakai uji rasio? Apa yang kalian dapatkan? Mungkin bisa di-sharing. Kalau uji rasio, maka teman-teman ini kita punya AN sudah ada. Ini adalah teman-teman harus mencari lagi AN plus satunya. Caranya mudah. AN plus 1 itu apa sih, Kak? Teman-teman tinggal mensubstitusikan N-nya N plus 1. Maka kita berarti tambah N plus 1 ditambah 2N plus 1. Nah, tapi kemudian tinggal teman-teman menentukan limit dari AN plus 1 dibagi dengan menggunakan garis tengah pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 per setengah N plus 1 ditambah 2 ini pangkat N sama pangkat N ditambah 2. Nah, jika teman-teman ini ada limitnya. Jadi ketika teman-teman menggunakan uji rasio ternyata semakin rumit. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, untuk ketiga cara yang teman-teman bisa gunakan yakni teorema api, teorema limit mutlak, teorema konvergensi. Kalau Anda kan menggunakan itu lebih sulit bagi teman-teman, silahkan menggunakan cara perhitungan limit yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Perhitungan basic itu ya. Di ini contohnya dari Mas Surya ini menggunakan sifat limit. Oke? Dan seperti itu. Jadi hanya mau menekankan untuk yang ini, maka uji rasio maka akan semakin sulit. Berapa ya? Mendingan saya menggunakan perhitungan limit seperti biasa, lebih mempermudah saya.
Sehingga saya dapat menentukan. Ini kan caranya pandang lagi. Oke, paham ya? Untuk nomor 14, terima kasih ya Mas Surya sudah membantu menjawab. Kak mau tanya Oh, sedikit. iya. Silakan. Semisal nih dipecah, nanti hasilnya 0 dikali tahingga itu hasilnya tetap 0. 0 dikali tahingga itu berarti bukan dipecah kan? Kalau sifat limit Ya, kan kalau misalkan kan ada sifat limit perkalian yang dipecah, misalkan hasilnya 0 dikali tahingga itu hasilnya berapa, Kak? ayo, ada yang bisa jawab? 0 dikali tahingga nih. Sifat limit ada yang bisa dipecah nih? Misalnya aku punya limit misalnya n kuadrat plus 2n plus 1 kan? Kalau kakak pecahkan berarti limit n plus 1 ya kan? Jangan 2n. Satu poin n plus 1 lagi misalnya. Nah, kira-kira ada nggak sifat limit untuk perkalian, teman-teman? Limit fx kali gx, sifat limitnya ada nggak? Halo. Teman-teman, ada atau tidak sifat limit kalian? Hello. Ada ya. Ini limit fx ya, sekarang pertanyaannya, misalnya fx-nya 0 ya hasilnya ya. Nilainya 0, lalu limit gx ini 4/3. Hasilnya apa, yuk? 0 bukan, Kak? 0. Yang jawab 0. Ya, ada yang jawab tak hingga? Tak tentu. Menurut saya 0. Nya tak tentu, Kak. Tak tentu, tak hingga. Yang lain. Tak tentu, tak hingga 0. Oke. Tentu, tak hingga 0. Ini mungkin bisa dijadikan polinnya nanti terakhir. 0 dikali tak hingga. Dikali tak hingga, ada yang tahu? Eh, 0 dikali tak hingga, sorry. 0 dikali tak hingga. Yang benar adalah 0. Oke?
0 dikali tak hingga itu sama dengan 0. Meskipun ini sedikit di luar pelajaran kita, sama materi belajar kita ya, tapi cukup bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau saya menemukan 0 dikali tak hingga Kak? Itu nilainya tidak benar 0. Oke? Oke, Kak. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan lainnya? Apa yang Pakai belum kita? teorema. Ya, nomor 7 bagaimana? Itu pakai teorema Apit ya? Oke. Lihat bersama nomor 27 ya. Ini bisa saya clear? Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Clear ya. Nomor 27. Ini barisannya adalah ini adalah spin 1, terus 2 sin setengah, lalu 3 sin 3, kemudian 4 sin 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ketika teman-teman menjumpai soal-soal misalnya dari nomor 21 sampai 30 itu, maka langkah pertama yang teman-teman harus buat adalah teman-teman menentukan aturan barisannya. Ini kita akan dapatkan A-nya apa? Aturan barisannya? N sin N. super N. Sin super N. Nah, N sin super N. Nah, dari sini kira-kira bagaimana cara menentukan? Tadi pertanyaannya seperti apa? Menggunakan apa? Sorry. Apakah menggunakan teorema Apit? Oke, apakah menggunakan teorema Apit? Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Nah, kita ini diskusi ya. Jadi teman-teman yang Kak, saya dapat ini, Kak, saya begini, silakan disampaikan. Nanti baru kita diskusi bersama. Nah, kakak belajar dan teman-teman juga belajar. Jadi, ya sekedar semua jawabannya dari kakak. Ayo, nomor 27. Ada yang bisa? Ada yang sudah nomor 27? Halo, tidak apa-apa. Silakan menyampaikan. Saya sudah, Kak. Oke, ada yang sudah. Siapa namanya? Silakan. Wah, Yuana. Yuana? Iya, Yuana. Yuana. Oke, Yuana. Yuana. Oke, bagaimana idenya Yuana? Ayo. Kalau saya pertama-tama memisalkan 1/n-nya itu menjadi T, Kak. Menjadi? T. P, oke ya. Jadi si Yuana menggunakan substitusi ya nanti ya. Jadi N-nya dimisalkan dengan P, sehingga Kemudian saya mencari limitnya menggunakan aturan limit biasa, Kak. aturan limit biasa menjadi berarti limit
AN sama dengan bagaimana? Limit N sin N sin P. sin P. Terus kemudian yang ini mendekati apa? P atau N? Mendekati P, Kak. Mendekati, oke, ini sin P ya. Sin P. Ini mendekati P. Oke. Ya, ini mendekati P-nya menuju tangga ya. Sorry, mendekati P lagi. Mohon maaf. Ya. Pokoknya yang menuju tangga, P menuju tangga. Terus N-nya bagaimana? Kemudian yang N itu kan jadinya limit 1/N, Limit 1 per 1 per 1/N N. kali Oke, kali sin P ya. sin T, ya. Oke, berarti di sini idenya bahwa 1/N sama dengan P, maka N adalah 1/P, ya kan? Ya. Oke, maka di sini kita bisa tulis limit 1 1 per per P P kali sin P. sin P. Oke, di sini P yang menuju hingga. Kemudian Dari sini diperoleh bahwa limit sin P per P. limit, oke benar ya, limit sin P per P. P. Selanjutnya, sehingga kita mengetahui bahwa sin P per P ini Hasilnya adalah hmm, 0, Kak. 0. Hasilnya 0. Kenapa 0? Hmm. 0 atau 1 ya, Kak? Ayo, Saya bingung hasil akhirnya. teman-teman yang lain. 0, kenapa? Ataukah 1? Oke, terima kasih ya, Yohana. Jadi ini cara Baik, dari Kak. Yohana adalah menggunakan substitusi. Jadi 1/N-nya disesuaikan dengan P, maka N-nya ini adalah menjadi 1/P. Kemudian dia mengubahnya, dia mendapat bentuk baru, yakni limit sinus P per P. Ini untuk menuju dari P menuju. Dan dari Yohana jawabannya 0. Tapi ketika saya bertanya, apakah 0? Lalu diberikan pertanyaan lain. Apakah 1? Ayo, Yohana sudah membantu teman-teman. Sekarang tinggal hasil akhirnya nih. Menurut teman-teman, limit P mendekati hingga dari sin P per P adalah 1. 1. ada yang jawab 0? Yuk. Limit P. Yang jawab 1 siapa? Yang jawab 0 siapa? Yang jawab 1, saya mau mendengar suaranya. Silakan nyalakan audionya ya. Yang jawab 1, silakan menyatakan saya. 1. 1, oke. Oke, sekarang ada yang 0, ada yang menjawab 0? Saya, Kak. Oke, 1 orang saja kah yang menjawab 0? Ayo teman-teman.
teman-teman? Oke, yang jawab satu alasannya apa? Ayo. Yang jawab satu alasannya apa? Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Satu apa? Nol kenapa? Kalau alas saya Kak, Oh ya, silakan. Ini yang jawab apa nih? Nol atau satu? 1. Oke, satu. Alasannya? Tapi alasannya ini nggak begitu kuat. Soalnya waktu pas SMA, saya ingatnya kalau ada sin P per P, nanti Ya. PP-nya itu bisa dicoret terus hasilnya 1 nanti. Tapi alasannya lupa. Dasarnya apa? Lupa. Ya. Yang lain? Oke, karena waktu itu kita pernah mempelajari bersama bahwa sin X per X sama dengan 1, ya kan? Benar kan? Karena jawabannya 1. Kemudian, apakah sependapat? Ini sebenarnya pertanyaan simpel ya, tapi agak sulit ya. Yuk, teman-teman. Oke lah, dari penjelasan dari nomor 1 itu, maksudnya penjelasan dari yang limit itu jawabannya 1. Kemudian yang jawab 0 tadi kan kamu dengar. Tadi saya jawab 0, Kak. Ya, silakan. Kira-kira kenapa ya jawab 0? Kalau saya mikirnya ini, Kak. Tadi sih sebenarnya ini, Kak, dapat dari internet. Oh ya, dapat dari internet. Bagaimana ya kata internet? Nggak ada, Kak, nggak ada penjelasannya. Oh, dapat dari internet tapi nggak ada penjelasannya. Terus bagaimana? Kira-kira? Tapi kalau saya mikirnya sin kan paling besar 1 ya, Kak. Oke. Ya, terus P-nya kan ini apa? Nanti jadi tak hingga itu. Terus saya mikirnya nanti jadinya bilangan per 0 gitu. Nggak tahu sih, Kak. Soalnya di internetnya nggak ada penjelasannya. Saya nyari-nyari belum nemu. Kak, Jadi jawabannya dari internet ya, jawabannya 0. Oke. Kak Elmo, Oh iya, bagaimana? saya mau menambah untuk jawaban yang 0 dari iya. yang sudah diberikan penjelasan yang barusan. Untuk sin itu hasilnya paling besar 1 ya. Terus itu kan untuk P-nya mendekati tak hingga. Jadi bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya akan 0, Pak. Bilangan dibagi tak hingga hasilnya akan 0. Ya. Oke. Hasilnya 0. Terima kasih. Sabar ya.
Sabar ya. Saya ulang dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Maaf. Oke, jadi untuk tadi untuk yang jawabannya 0 atau K1. Nah, di sini oh ya, Kakak perlu sedikit klarifikasi ya di sini ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan bahwa 1/n sama dengan P, okay? Kalau 1/n sama dengan P, maka untuk di sini seharusnya kalau 1/n-nya ini menuju kalau 1/n-nya menuju tak-3, maka hasilnya berapa ya? Ke bagian sini. Kalau P-nya 1/n ya kan? P-nya 1/n. P-nya 1/n dan N-nya mendekati tak-3, maka P-nya itu harus mendekati berapa? 0. Oke, 0. perlu klarifikasi ya, bahwa sini P-nya mendekati di sini ya, P-nya mendekati 0. Artinya gitu. P-nya mendekati 0 gitu. Nah, untuk cara ini teman-teman sebenarnya memang bisa menggunakan substitusi ini. Tapi sebenarnya untuk AN ini, nah ini teman-teman sebenarnya tanpa perlu harus mengubah ini kan, teman-teman bisa menuliskan bahwa AN ini sama dengan pada tahap ini ya, seperti tahap ini, maka kita bisa menuliskan bahwa sin 1/n per 1/n. Bisa tidak saya ubah AN-nya seperti ini? Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi maksudnya kakak tulis ini seperti apa? Alasannya karena biar mungkin teman-teman sedikit mengalami kebingungan ketika harus mensubstitusi P dan segala macam, teman-teman bisa mengubah sedikit bentuknya ini, kita modifikasi bentuk aljabarnya sehingga N ini kita tahu bahwa N itu adalah 1/1/n, ya kan? 1/1/n seperti ini. Jadi teman-teman tidak harus mengubah P-nya menjadi 1/n, sehingga nanti ketika menghitung limitnya, teman-teman bisa langsung menentukan limit N-nya tetap menuju tak-3, sehingga teman-teman tidak perlu P menuju 0 lagi. Begitu. N-nya menuju tak-3 tetap, ya, sedangkan ini menjadi sin 1/n dibagi 1/n. Nah, sekarang pertanyaan kakak, kira-kira ini konvergen, kalau konvergen kemana, ataukah divergen? Sudah agak permudah tulisannya. Ya. Mohon maaf ya, tadi klarifikasi sedikit bahwa ini P-nya ini yang menuju 0 ya. Alasannya apa? Karena seperti kakak jelaskan tadi, jika P-nya 1/n dan N-nya mendekati tak-3, kita tahu bahwa N-nya mendekati tak-3, maka P-nya otomatis mendekati 0. Oke? Oke, Kak. Nah, sekarang pertanyaan kakak nih, ini sudah kakak ubah ke dalam bentuk yang lebih, jadi ini kakak substitusikan ulang. Jadi ini sin 1/n per 1/n. Kira limit N menuju tak-3-nya berapa? Ayo. Ini sudah dua jawaban, 0 atau K1.
kelompok 1 tadi penjelasannya simpel ya. Sin A per A sama dengan 1. Maka jawabannya 1. Sedangkan 0 tadi bahwa tidak ada tambahan sedikit. Kalau ini kita substitusikan, tapi karena tadi kakak sudah klarifikasi bahwa P-nya ini menuju 0, kita tahu bahwa si 0 itu berapa? 0,1, kita substitusikan kan? P-nya 0, maka ini tak terdefinisi. Nah, kira-kira pertanyaan kakak, untuk soal ini, setelah kakak ubah menjadi bentuk seperti ini kan pasti lebih jelas nih ya. Teman-teman tinggal mensubstitusikan atau menggunakan salah satu teorema tadi. Dan kita sudah mendapati di goals akhirnya itu antara 0 atau 1. Dan kita mempunyai 2 jawaban yang berbeda. Nah, menurut teman-teman, setelah kakak mengubahnya jadi seperti ini, tinggal lebih tampak teman-teman untuk menghitungnya, atau lebih mudah teman-teman menghitungnya, kira-kira jawabannya itu 0 atau 1. Tadi sedikit keliru ya. Kalau di sini P-nya harus menuju 0, karena N-nya tadi menuju tak senja. Sehingga P itu 1/N, maka kalau 1/N, kalau N-nya menuju tak senja, maka P-nya menuju 0. Oke. Tinggal ini ya. Jawabannya apa? 1 atau kan 0? Sudah kakak klarifikasi, kira-kira berpikir ulang. Sepertinya kelompok yang jawabnya 1, alasan tetap sama ya. Saya yakin karena tidak terlalu berbeda. Mungkin teman-teman yang menjawab 0 tadi, kira-kira seperti apa? Oke. Nah, waktu kita sudah hampir selesai, mungkin kakak bisa menjawabnya. Yakni untuk sinus limit n mendekati tak hingga sinus per n yang sudah dikatakan tadi bahwa ini jawabannya adalah 1. Sehingga ini disimpulkan bahwa AN itu konvergen ke 1 dengan alasannya seperti tadi. Oke? Teman-teman juga bisa menggunakan langsung limit seperti biasa ya. Mungkin triknya adalah teman-teman bisa menggunakan. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung, maka ini tak hingga per tak hingga. Ini kita bisa menggunakan L'Hopital ya. Oke? Ada yang masih ingat? L'Hopitalnya apa? Jadi caranya adalah pembilang kita turunkan, lalu penyebutnya juga kita turunkan, baru kita limitkan. Kita nanti kalau kita turunkan ini, kita akan peroleh diturunkan kalau sin 1/n turunan terhadap n berarti menjadi ya teman-teman, sin 1/n ini misalnya kita menggunakan L'Hopital ya. Sin 1/n ada yang tahu turunannya? Cos 1/n dikali min 1/n kuadrat. Cos 1/n dikali min 1/n kuadrat. Oke. Maka, oh ya, ini langsung turunan kedua ini ya? Dua-duanya ya? Ini. Enggak, Kak. Itu yang pertama aja. Yang pembilangnya aja. Oke, yang pembilangnya adalah, ya, limit n menuju tak hingga itu adalah cos 1/n dari 1/n, oke, dikali min 1 negatif min 1/n kuadrat. 1/n kuadrat ya. Kemudian yang penyebutnya kalau 1/n-nya penyebutnya negatif 1/n kuadrat juga. Oke, penyebutnya adalah mendekati min 1/n kuadrat juga. Nah, sehingga di sini lebih bisa kelihatan
Saya bisa sederhanakan ini, maka akan tersisa, sorry ya, aduh, tempatnya kecil lagi. Sorry. Maka akan tersisa limit, maaf ya ini sempit-sempitan, cos 1/n. Sini n menuju tak 3, sehingga kita akan dapati jawabannya adalah 1. Oke? Paham sampai sini? Tadi agak ulang ya, terakhir untuk soal ini. Jadi, teman-teman silakan melakukan modifikasi aljabar. Dari n ini kita bisa ubah menjadi 1/1/n. Maka kita akan menghasilkan bentuk ini. Sin per n. Teman-teman bisa menggunakan yang tadi bahwa teman-teman tahu bahwa sin x per x itu sama dengan 1. Maka limit n menuju tak hingga 1, itu jawabannya adalah, ini kalau dilimitin ya, jadi harus langsung sama dengan 1, karena mendekati 1. Kemudian teman-teman bisa menggunakan perhitungan limit seperti biasa, yakni kalau kita substitusikan n-nya tak hingga, maka kita akan mendapati tak hingga per tak hingga. Sehingga teman-teman harus menggunakan aturan L'Hopital ya, di mana pembilangnya kita turunkan terhadap n, secara terpisah ya, pembilangnya sendiri kita turunkan terhadap n, lalu penyebutnya juga kita turunkan terhadap n. Pembilangnya akan menghasilkan cos 1/n dikali min 1/n kuadrat. Sedangkan penyebutnya kita turunkan dan didapati min 1/n kuadrat. Oke, sehingga kita bisa sederhanakan keduanya. Maka akan tersisa limit n menuju tak hingga dari cos 1/n. Nah, kalau kita substitusikan, maka jawabannya adalah 1. Oke, untuk soal ini paham? Jadi jawabannya adalah 1. Seperti itu. Sekian untuk nomor berapa sih tadi? Nomor 27. Oke, waktu tersisa 10 menit lagi kurang. Mungkin ada pertanyaan terakhir atau masih ada yang masih bingung terkait soal ini? Apakah sudah jelas? Sudah, Halo? Kak. Oke. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan terakhir mungkin? Kak, saya mau tanya, Kak. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Namanya Anggi. Siapa? Jadi, Halo? halo, Halo, namanya siapa? nama saya Anggi. Anggi. Ya, mau memastikan juga, Kak, kan tadi tuh dibilang kalau konvergen itu hasil limitnya itu 1. Gitu ya, Kak? Ya, coba bisa diulangi. Mohon maaf, agak kurang jelas. Jadi, kan tadi dijelasin, Kak, kalau misal itu apa misalnya itu konvergen, itu hasil limit n mendekati tak hingganya 1. Tuh. Nah, tapi waktu kemarin saya lihat di video itu dibilang kalau konvergen itu yang penting ada limitnya. Kalau dia misal limit A, nanti jadi dia konvergen ke A. Nah, itu maksudnya gimana, Kak? Oke, jadi terima kasih ya. Nah, untuk barisan konvergen, jadi yang penting ada limitnya. Jadi kalau ada limitnya, maka barisan tersebut konvergen. Nah, pasti kan ada pertanyaan, konvergen kemana? Nah, itulah makanya kita cari nilai limitnya. Seperti itu. Jadi misalnya, dia setelah kita menentukan atau menentukan limitnya atau mencari nilai limit dari barisan tersebut, misalnya jawabannya L, maka barisan tersebut adalah konvergen dan ke L. Jadi barisannya konvergen ke L. Seperti itu. Oke? Paham?
Lalu kalau misal itu nanti hasilnya yang tak hingga atau misal hasilnya itu lebih dari 1 gitu, itu tuh termasuknya divergen atau konvergen ke titik-titik itu, Kak. Oke. Nah, kalau Anggi kalau perhatikan baik-baik bahwa itu dia harus menuju ke suatu bilangan real tertentu. Sedangkan kita tahu bahwa tak hingga itu bukan bilangan real, oke? Suatu bilangan real. Oleh karena itu makanya kalau Anda setelah Anggi dan teman-teman menghitung nilai limitnya dan memperoleh jawaban tak hingga, itu adalah divergen. Seperti itu. Nah, dia harus ke suatu bilangan real tertentu. Paham? Sampai sini? Paham, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kalau teman-teman menghitung nilai limit lalu hasilnya tak hingga, dia divergen karena dia tidak mendekati suatu bilangan real tertentu. Kak, Masih ada lagi? Kak, Ya, silakan. kalau uji rasio, kalau misalnya lebih dari 1, apakah konvergen? Oke, terima kasih. Ini agak clear dulu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini yang kita tunggu-tunggu ya terkait uji rasio. Ingat, uji rasio syarat pertamanya adalah barisan tersebut harus apa? Kalau uji rasio? Kurang dari 1. Sebelum itu. Ya, sebelum itu. Tadi juga sempat kesinggung bahwa kalau uji rasio itu barisan bilangannya harus bagaimana? Positif. Oke, harus bilangan real positif. Jadi teman-teman untuk misalnya ini kakak berikan contoh. Misalnya saja kakak punya barisan AN sama dengan ada 1/3, terus min 1/9, lalu min 1/27, dan seterusnya. Nah, di sini secara otomatis untuk uji rasio sudah tidak lolos, oke? Atau tidak bisa digunakan. Alasannya kenapa? Karena tidak selalu positif ya, suku-suku pada barisan tersebut, oke? Maka ini tidak bisa digunakan. Jadi untuk uji rasio itu tidak bisa. Oke? Alasannya karena tidak bisa karena tidak selalu positif. AN-nya tidak selalu positif. Oke? Kemudian, misalnya kakak ada contoh lain nih. Misalnya ini. BN, kakak punya BN sama dengan N plus N plus 1. Oke? Sorry. Oke. N plus 1. Maka ini kan kalau kita coba substitusikan sampai 3 barisan itu, 3 suku, maka kita akan dapat setengah. Lalu 2/3, 1/3, 3/4, ya kan? Dan seterusnya, betul? Ya kan? N-nya 1 nih, 1/2 berarti kan kalau kita substitusikan 1, 2, 3, maka hasilnya setengah, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Nah, dari sini bagaimana? Apakah mungkin kita menggunakan uji konvergensi barisan? Dengan yakni uji rasio? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin Kenapa? aja. Karena dia pasti bilangan Positif. real positif. Oke, bilangan real positif. Nah, sekarang kalau teman-teman baca lebih lanjut, jadi misalkan AN dari bunyinya adalah misalkan AN adalah barisan bilangan real positif, sehingga limit AN plus 1 per AN sama dengan A itu ada. Jadi harus bilangan real positif dulu. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa limitnya itu ada. Kemudian jika A-nya itu kurang dari 1, jadi jika setelah kita tentukan limitnya AN plus 1 per AN itu, setelah kita tentukan limit dari AN plus 1 per AN itu kan sama dengan A.
Kemudian jika A-nya ini kurang dari 1, oke, A-nya kurang dari 1, kan maka barisan AN itu, misalnya barisan AN itu adalah konvergen. Konvergen, dan yang berikut limit AN-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya tidak kurang dari 1? Nah, contohnya seperti bilangan ini. Sekarang kalau teman-teman hitung, kalau kita sedikit ya, maka di sini kita punya Bn plus 1-nya adalah N plus 1 ditambah N plus 2, betul? Itu kan? Mungkin teman-teman masih bingung, dari mana sih, Kak? Teman-teman tinggal mensubstitusikan N plus 1 ini ke N. Oke? Nah, ini Bn. Sehingga N plus 1. Kalau di sini N plus 1, ya teman-teman tinggal mengganti indeksnya ini dengan indeks kan N plus 1. Sehingga N plus 1 tambah N plus 1 tambah 1. Maka kita menghasilkan Bn plus 1-nya ini. Nah, sehingga teman-teman bisa menghitung nilai limit dari Bn plus 1 per Bn. Kita akan beroleh limit N plus 1 kan, per N plus 2 per limit per N plus 1 per N plus 1. Maka kita akan peroleh terakhir itu adalah limit. Jika kita kali silang dan segala macam, maka kita akan peroleh N kuadrat, oke, tambah 2N, tambah 1, per N kuadrat, tambah N. Silakan teman-teman. Tambah 2N. Tambah 2N. Nah, ini kan hasilnya adalah berapa ya? Ini N-nya menuju tadi. Nah, kita seperti yang Deo tanyakan di awal tadi, bagaimana Kak cara mencari nilai limit dari N saja. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi, maka semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi, maka akan tersisa 1. Ini kan nanti ini 0, 0, 0, tersisa ini 1. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa dia tidak memenuhi A kurang dari 1. Ini tidak memenuhi. Ya kan? Nah, sekarang sama, hampir sama kayak mutlak tadi. Ya, ini adalah jika A kurang dari 1, maka AN konvergen dan limit AN sama dengan 0. Sedangkan di sini kita tahu bahwa A tidak kurang dari 1. Kira-kira apakah kita bisa menyimpulkan bahwa AN-nya itu divergen? Ayo teman-teman, apakah kita bisa menentukan Bn-nya? Apakah kita bisa menentukan bahwa Bn-nya itu divergen karena A-nya lebih besar dari 1? A-nya sama dengan 1, maaf. Atau A-nya tidak kurang dari 1. Apa kita bisa menentukan? Tidak. Tidak. Nah, oleh karena itu, uji rasio, setelah kalian lolos seleksi di syarat pertama bahwa dia harus bilangan real positif, kemudian teman-teman harus melihat lagi. Setelah kalian menentukan, mencari nilai limit Bn plus 1 per Bn ini, apakah hasilnya kurang dari 1? Jika dia kurang dari 1, maka sesuai uji rasio, kita bisa menyatakan bahwa AN-nya itu konvergen. Dan limit AN-nya adalah 0, jadi konvergen ke 0. Oke? Namun, karena ini kita tidak bisa menggunakan uji rasio karena syarat A kurang dari 1 tidak memenuhi, maka menggunakan cara yang lain. Oke? Cara lain ya teman-teman tinggal menghitung seperti biasa saja. Dan cara lainnya kotak dulu biar langsung terbaca. Nah, cara lainnya teman-teman bisa langsung menghitung saja limit BN ya, maka limit N plus N plus 1 berapa ya? Bentong? Ya, dengan cara seperti biasa. Ini caranya. Jelas kan dia konvergen ke 1?
Oke? Paham sampai sini? Paham, Kak. Jadi, teman-teman karena ini setelah kalian menentukan hasil tidak kurang dari 1, maka teman-teman katakan, oh dia divergen. Belum tentu ya. Teman-teman harus menggunakan cara lain. Oke? Maka ini kita menggunakan cara seperti biasa, menentukan limit seperti yang teman-teman pernah pelajari, bahwa tinggal baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi yakni M, maka kita akan peroleh 1. M. Dia konvergen ke sana. Seperti itu. Oke, itu untuk uji rasio. Uji rasio setelah kalian menentukan dia bilangan nilai positif, untuk bagian sini tidak bisa disimpulkan. Harus menggunakan cara lain. Oke, sekian untuk uji rasio. Ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Oke, kakak rasa kita sudahi pembelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika ada yang masih bertanya, ada wadah untuk teman-teman bertanya, yakni di LMS ada ya. Itu di bagian diskusi ya, mungkin beberapa teman ada yang personal chat, saya masih bisa menerima. Silakan bertanya kalau mungkin teman-teman malu, tapi sangat disarankan agar jangan sampai hanya hubungan bilateral, jadi hanya penanya dan saya, atau penanya dan Pak Arief, mungkin teman-teman bisa buang ke forum diskusi, nanti kita diskusi bersama, bisa dipelajari oleh teman yang lain juga. Oke? Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin tulisan dari saya yang kurang begitu jelas di mata teman-teman. Saya juga baru belajar untuk menggunakan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan ada informasi dari Pak Arief bahwa di pertemuan selanjutnya teman-teman akan dikasih permainan ya. Tahu kan kode dari Pak Arief, atau teman-teman belum pernah diberi kode dari Pak Arief ketika pelajaran secara langsung di kampus? Kalau istilah main-main tahu? Tahu, Kak. Tahu. Ya. Jadi ayo, istilah main-main itu apa? Artinya apa? Kuis. Nah, ya. Jadi minggu depan kita ada permainan sedikit dari Pak Arief dan saya. Jadi nanti tunggu infonya lagi, silahkan pantau terus mungkin grup WAK atau mungkin LMS. Jadi teman-teman jangan henti-hentinya untuk mengecek di LMS ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Oke, Terima kasih, selamat Kak. Terima kasih, Kak. siang. Nanti ini akan di-share oleh Pak